Nama saya Diana, usia 35 tahun. Selama 12 tahun terakhir, saya hidup dalam mimpi buruk yang tidak bisa saya bangunkan. Sebuah kisah tentang cinta yang berubah menjadi teror. Tentang pelet yang hampir merenggut nyawa saya. Semua berawal tahun 2011. Saya seorang guru di sekolah swasta Jakarta. Di sana saya bertemu Reza, guru olahraga baru. Dia tertarik pada saya, tapi saya menolak karena sudah memiliki calon suami. "Kamu akan menyesal," kata Reza suatu hari. Matanya berubah merah saat mengucapkan itu. Seminggu kemudian, hidup saya mulai berubah. Setiap malam saya bermimpi yang sama. Reza datang, membawa bunga merah, mengajak saya ke sebuah rumah tua. Dalam mimpi, saya selalu menerima bunga itu. Dan setiap bangun, ada kelopak merah di bantal saya. Saya mulai terobsesi dengan Reza. Memutuskan hubungan dengan calon suami. Bahkan saat Reza tidak ada, saya bisa mencium parfumnya. Kadang saya melihat bayangannya di cermin, tersenyum. Tapi saat berbalik, tidak ada siapa-siapa. "Ini bukan cinta," kata ibu saya. "Ini guna-guna." Kami mencoba berbagai orang pintar. Semuanya mengatakan hal yang sama. Saya kena pelet merah. Pelet paling berbahaya, menggunakan darah dan jimat dari kuburan. Setiap orang pintar yang mencoba menolong saya mengalami kecelakaan aneh. Yang paling mengerikan adalah malam bulan purnama. Saya selalu terbangun jam 12 malam. Berjalan tanpa sadar ke arah rumah Reza. Kadang sampai berdarah karena berjalan tanpa alas kaki. Dan Reza, dia selalu menunggu di depan rumah dengan bunga merah di tangan. "Sudah kubilang kamu akan jadi milikku," katanya sambil tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya yang merah. Puncaknya terjadi saat saya hampir menikah dengan pria lain tahun 2018. Malam sebelum akad, saya mengalami kejang hebat. Mulut mengeluarkan darah hitam. Dan di cermin kamar, saya melihat sosok perempuan berbaju merah, tersenyum dengan mulut robek sampai ke telinga. "Pengantin Reza tidak boleh menikah dengan orang lain," bisik sosok itu. Pernikahan batal. Calon suami ketakutan setelah melihat kondisi saya. Saya semakin terpuruk dan Reza semakin mendekat. Sampai akhirnya saya bertemu Mbah Sastro, sesepuh dari Gunung Kawi. Beliau bilang ada cara untuk lepas, tapi risikonya besar. Saya harus mati selama 7 menit untuk memutus ikatan pelet. "Kalau lebih dari 7 menit, kata Mbah Sastro, jiwamu akan diambil mereka." Ritual dilakukan malam Jumat Kliwon. Saya dimatikan dengan ramuan khusus. Selama 7 menit itu, saya melihat semuanya. Melihat sosok-sosok merah yang selama ini mengikat saya. Melihat ritual yang Reza lakukan, boneka voodoo, darah ayam cemani, dan potongan rambut saya yang dia curi. Tepat 7 menit, saya ditarik kembali. Pelet terputus, tapi ada yang ikut kembali. Sesuatu dari sana. Sejak itu saya bebas dari pengaruh Reza. Dia mengalami kecelakaan aneh seminggu kemudian. Mobilnya menabrak truk bermuatan bunga merah. Tidak ada yang selamat. Tapi saya tidak benar-benar bebas. Karena setiap malam bulan purnama, saya masih mencium bau bunga. Dan di cermin, saya kadang melihat sosok perempuan berbaju merah itu. Sekarang dia tidak tersenyum ke saya. Dia menunjuk ke arah luar, ke jalan di mana Reza dulu selalu menunggu. Semalam, tepat 12 tahun kejadian ini dimulai, saya mendapat kiriman bunga merah. Kartu ucapannya kosong, tapi ada noda darah yang membentuk tulisan, 7 menit belum cukup. Dan malam ini, saya mulai mencium bau bunga itu lagi.